kemarin sempat ada penggerebekan di rumah ibunya Dito di Jalan Intan sama di satu lagi di mana gitu ya. Terus yang di Jalan Intan yang ada Nindi sama adiknya gitu. Iya udah baca. Terus memang kan kalau dipanggil sekali dan Nindi akan dipanggil ini segera ke Mabes ini seperti apa sih respon lu? Udah baca di media sosial kemarin sempat ada penggerebekan di rumah ibunya Dito di Jalan Intan sama di satu lagi di mana gitu ya. Terus yang di Jalan Intan yang ada Nindi sama adiknya gitu. Iya udah baca. Terus memang kan kalau dipanggil sekali pasti kan ada panggilan kedua. Jadi kan ini panggilan kedua sebetulnya, bukan panggilan pertama kan. Tapi katanya mau dipanggil bareng sama adiknya, adik kandungnya juga hari Jumat. Ya nanti lihat aja kira-kira dia datang nggak, seberani kalau dia lagi neror orang nggak gitu. Kayak dia neror saya, kan dia pernah neror saya berani banget kan, ngasih bunga pagi-pagi jam 5, nyoret-nyoret rumah jam 3 pagi. Coba pengen tahu Nindi Ayunda seberani itu nggak kalau dipanggil polisi. Mabes loh, gue masih mending di Serang deh, tempatnya kecil. Enak bisa teriak-teriak, kalau di Mabes kan nggak bisa, sorry. Tapi ketika lu tahu kabar tersebut, reaksi lu? Ya kalau gue sih cuma bisa bilang jangan zolim jadi orang. Zolim itu kan kalau gimana ya, kalau Nindi itu kan termasuk salah satu manusia yang zolim. Karena kan pertama gue sama Nindi ini tidak pernah punya masalah apapun gitu kan. Dia cuma mendengarkan laporan dari seseorang, nggak tahu siapa, waktu di Jakarta Barat, katanya gue udah pacaran sama Askara. Sejak sampai detik ini pun gue nggak pernah tahu Askara tuh mukanya yang kayak gimana gitu. Jadi gara-gara itu mungkin padahal dia yang punya hubungan dengan orang lain, tapi dia coba untuk membolak-balikan fakta gitu. Tapi kenapa yang dipilih gue? Mulailah teror-teror itu terjadi. Makanya dia zolim, gue bilang. Makanya jangan jadi orang yang zolim gitu. Kecuali kalau dia berbuat jahat sama gue pernah berbuat jahat sama dia, masih make sense gitu. Tapi kan ini enggak sama sekali, dan gue pun nggak tahu masalahnya apa gitu. Untuk pemanggilan pertama kan kemarin mangkir, nah nanti kalau dia memang raja lagi gimana? Dia mah ratu mangkir, memang nggak bakal berani dia. Tapi kalau udah Mabes kan yang turun tangan, Mabes pasti bekerja dengan sesuai dengan SOP-nya, nggak mungkin asal-asalan. Itu kan Mabes kan udah tempat kepolisian yang paling besar ya gitu kan. Ya dia juga nggak bisa main-main gitu. Kenapa dia bisa dipanggil juga kan pasti ada keterlibatan kan. Kita kan juga aku tuh pengen apresiasi juga sama Mabes Polri gitu, begitu cepat, begitu bagus kinerjanya. Nah, itu keterlibatan katanya sih Nindi itu menyembunyikan. Oh ya. Kalau menurut feeling gue ya, menurut Cenayang ya, kayaknya dia tahu di mana keberadaan Dito. Karena selama ini kan dia hidupnya sama Dito. Dia nyanyi enggak, syuting enggak, endorse mungkin seminggu sekali. Itu juga bayarannya kecil. Sama gue mah endorse-nya jauh lah gitu kan. Jadi kepada siapa dia menumpang hidup kalau bukan kepada Dito. Jadi kalau menurut feeling gue sih kayaknya Nindi Ayunda tahu di mana Dito, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Tapi mungkin nanti pas kalau mudah-mudahan hari Jumat ini Nindi datang supaya lebih mempercepat pekerjaan kepolisian, jangan bikin repot mulu Nindi Ayunda ya. Jadi mungkin dengan nanti pertanyaan-pertanyaan dari penyidik nanti kan bisa ketahuan itu di mana dia sembunyikan itu. Nindi akan menjadi tersangka juga. Bisa aja kan udah dibilang kan kalau di Metro